Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Terima kasih sudah mampir kembali di channel ini. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu ya. Dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Tak terasa pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan selama ini sudah sampai pada penilaian tengah semester. Bagi kalian, para pelajar yang sedang mempersiapkan video presentasi proyek sebagai tugas sekolah, video kali ini tepat sekali karena Miss akan membantumu dalam membuat perencanaan video proyekmu. Mari kita mulai. Pada proses pembuatan video presentasi proyek, ada hal penting yang harus kamu persiapkan. Selain proses syuting dan editing tentunya. Ya, benar sekali. Hal penting itu adalah membuat perencanaan dan penyusunan kerangka ide, kemudian dijadikan sebuah video. Tentunya hal ini kita lakukan demi mendapatkan sebuah video presentasi dengan hasil yang maksimal dan memuaskan. Dalam video project yang akan kamu buat, kamu telah diberikan satu topik, yaitu satu provinsi yang telah dibagikan pada pelajaran sosial. Topik tersebut yang nantinya akan kamu bahas secara mendalam. Selanjutnya, buatlah sebuah rancangan ide yang disebut sebagai storyboard. Urutan frame demi frame video projectmu dibuat sedemikian rupa agar tercipta suatu alur yang rapi dari awal hingga akhir. Jangan sampai Bapak dan Ibu guru tidak mengerti jalan cerita pada video yang kamu buat. Storyboard ini juga nantinya yang akan memudahkan kamu dalam melaksanakan proses pembuatan video nantinya. Nah, berikut storyboard yang telah Miss buat. Untuk membuat storyboard, kita membutuhkan aplikasi Numbers. Aplikasi Numbers sudah ada di iPadmu ya. Silahkan kalian klik aplikasi Numbers seperti ini. Lalu akan muncul pilihan di sudut kanan atas ada tanda tambah. Kalian tinggal pilih saja. Untuk membuat storyboard kali ini, Miss Eci memilih template dari personal. Kemudian Miss Eci gunakan template yang berjudul Mail Planner seperti ini. Ya. Nanti kalian tinggal ganti saja judul seperti ini, kalian tinggal rename. Lalu November 28-nya kalian bisa ganti ya. Nama-nama tabel di sini juga bisa kalian ganti satu persatu. Nanti bisa kalian lihat contohnya. Oke. Ini storyboard PTS Project Semester Ganjil yang sudah Miss buat. Kalian bisa mencontoh dari sini. Kurang lebih seperti ini ya bentuk storyboard itu. Jadi tabelnya ini ada audio, kemudian visual, kemudian lokasi, kemudian waktu ya. Pada audio kita akan membuat di sini narasinya kira-kira pada saat opening kita akan mengucapkan apa. Pertama, kita ucapkan salam, kita menyapa Bapak dan Ibu guru, kita juga memperkenalkan diri ya. Kemudian untuk suara, kita bisa gunakan musik opening atau efek suara yang bisa kita cari di iMovie. Lalu kita gunakan suara kita sendiri sebagai presenter di situ. Oke. Untuk visualnya, kalian bisa tampilkan judul pada frame 1, lalu efeknya gambar muncul satu-satu. Nanti kita bisa gunakan editan yang ada di iMovie, jadi gambarnya muncul satu persatu yang kita harapkan di situ. Lalu lokasinya nanti kita ingin berada di mana. Pada storyboard ini Miss Eci sudah membuat lokasinya itu ada di ruang kelas dengan durasi waktu 5 second atau 5 detik ya. Jadi perlunya kita membuat satu persatu rancangan ini agar nanti ketika kita membuat atau kita memproduksi suatu video itu akan lebih mudah ya. Kemudian frame nomor 2. Setelah itu kita punya urutan nih ketika mempresentasikan itu kita akan mulai dari mata pelajaran art ya. Narasinya seperti ini kurang lebih. Baiklah Bapak dan Ibu guru, ini adalah sketsa art yang telah saya buat. Sambil kita perlihatkan sketsa art yang sudah kita buat itu,
Lalu kita jelaskan kembali tema apa yang kita ambil dan kita menggunakan aplikasi apa untuk membuat sketsa itu. Selanjutnya, untuk suara kita gunakan background musik, jadi kita bisa pilih background musik ini ada di iMovie ya nak ya. Untuk background silahkan kalian setel volumenya jangan terlalu besar karena nanti suara kalian tidak terdengar kalah sama suara background, jadi backgroundnya agak kecil saja. Selanjutnya untuk visual, kalian bisa tampilkan latar taman yang dipenuhi bunga, misalnya kalau kalian memilih temanya adalah flora. Tapi jika kalian tidak milih tema itu, kalian bisa ganti visual atau latarnya sesuai dengan sketsa art yang akan kalian tunjukkan. Seperti itu ya. Dan di sini video yang akan Miss buat ini adalah dengan efek green screen ya. Memang tidak diharuskan Ananda membuat video project menggunakan green screen. Kalian bisa gunakan saja latar yang ada di rumah. Kalau tidak punya latar hijau atau dinding berwarna hijau atau kain warna hijau di rumah tidak apa-apa. Jadi untuk green screen ini tidak diwajibkan ya. Selanjutnya lokasinya di taman. Jadi karena kita menggunakan green screen, itu kelebihan dari menggunakan green screen, kita bisa mengubah lokasinya kapanpun yang kita butuhkan. Misalnya nih, kita memang stay di satu tempat untuk take videonya atau syuting videonya, tapi kita bisa mengubah lokasi atau latarnya itu tergantung dengan kemauan kita. Ya, jadi bisa dirubah. Kemudian waktunya kita membutuhkan waktu sekitar 15 second atau detik ya. Jadi ini silakan kalian buat seperti ini agar nanti memudahkan kalian dalam ngetik video. Nah, untuk ngetik video tidak diharuskan kalian langsung take dari awal sampai akhir, tidak seperti itu. Jadi kalian bisa ngetik satu persatu. Misalnya hari ini mau pelajaran art dulu yang di take karena pelajaran craft belum selesai dan sebagainya. Tapi ingat, karena kita punya storyboard, kita juga punya urutannya. Jadi ketika kita ngetik pelajaran art di hari Senin, kemudian kita ngetik pelajaran English dulu baru craft, itu tidak masalah. Karena nanti ketika kita mengeditnya di iMovie, kita sudah tahu urutannya, yaitu pelajaran art dulu, baru pelajaran craft, baru kemudian pelajaran English. Jadi urutannya sudah kita buat pada storyboard kita. Mungkin beberapa anak merasa bingung kenapa sih kita harus mengikuti urutan-urutan ini? Karena kita menggabungkan 9 mata pelajaran menjadi satu video. Nah, bagaimana menghubungkan 9 pelajaran itu? Gurunya sudah berdiskusi bersama bagaimana urutan pelajaran-pelajaran yang akan ditampilkan pada video project kalian. Jika kalian sudah menonton video tutorial video project yang kemarin, maka kalian pasti paham ya apa yang maksud ini. Di pelajaran craft, kalian membuat miniatur rumah dengan menggunakan stick es krim. Jadi pada tampilannya kalian akan menggunakan latar ruang tamu karena berhubungan dengan rumah ya. Tapi jika kamu tidak menggunakan green screen, sekali lagi Miss katakan tidak apa-apa. Ini hanya satu alternatif yang bisa kalian gunakan untuk memudahkan mengubah latar ya. Setelah itu kalian bisa menunjukkan miniatur rumah yang telah dibuat dengan stick es. Dan lokasinya bisa kalian rubah menggunakan ruang tamu dan waktunya bisa kalian atur sekitar 15 second atau 15 detik. Nah, tahapan-tahapannya tinggal kalian ikuti saja. Jadi storyboard ini hanya sebagai contoh ya nak ya. Setelah pelajaran English ada pelajaran Physics. Kemudian setelah pelajaran Physics kalian akan menampilkan pelajaran Arabic dengan efek green screen dengan latar ruang tamu dan waktunya 5 detik. Kemudian pada pelajaran ke-6 kalian akan mengenalkan provinsi. Pada storyboard ini Miss Eci menggunakan provinsi Papua sebagai contoh. Kemudian dengan latar Google Earth, siswa menunjukkan HP atau iPad. Jika Google Earth kalian belum terinstall pada iPad, kalian bisa gunakan HP. Lalu di HP itu bisa kalian download aplikasi screen recording, dan setelah itu video screen recording kalian untuk mencari lokasi pada Google Earth itu bisa kalian kirim ke email dan bisa diedit ke iMovie nantinya ya. Jadi caranya seperti itu. Jika kalian tidak punya aplikasi Google Earth di
iPad ya. Selanjutnya kita bisa menambahkan keynote sosial karena dalam pelajaran ini membutuhkan keynote ya. Jadi keynote-nya itu kita rubah dulu dalam bentuk video. Nanti tutorialnya bisa kalian tonton pada video selanjutnya ya. Bagaimana mengubah keynote menjadi video, bagaimana menggabungkan satu persatu video menggunakan green screen, kita rubah latarnya dan bagaimana caranya menggabungkan menjadi satu video, menambahkan audionya dan menambahkan judul ya. Nanti silakan kalian buat dulu storyboard seperti ini, baru nanti kita ke langkah editing ya. Kita ke langkah editing videonya. Oke. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan dapat memandu Ananda dalam membuat video PTS berbasis project kali ini. Miss doakan semoga semuanya mendapatkan hasil dan nilai yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.